selamat datang di channel saya Eka Nurul. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya mau ucapin selamat untuk pasar modal Indonesia karena per Agustus 2021 kemarin jumlah SID atau investor yang ada di Indonesia mencapai 6,1 juta investor. Wow, angkanya cukup besar ya. Nah, selamat untuk kamu para investor yang telah bergabung di pasar modal Indonesia. Tapi untuk kamu yang belum, yuk kita akan sama-sama belajar di video ini apa saja sih persiapan untuk menjadi investor. Di video saya yang sebelumnya, kamu bisa cek yang di sini. Saya sudah share bagaimana cara investasi cerdas ala Benjamin Graham. Kamu bisa cek di situ untuk mempelajari lagi gimana sih tipsnya untuk jadi investor cerdas. Oh iya teman-teman, untuk menjadi investor di pasar modal, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan? Menurut riset aku, bukan hanya modal atau uang yang kita butuhkan untuk berinvestasi di pasar modal, tapi juga pengetahuan. Nah, ketika kita bicara tentang pengetahuan tentang jasa keuangan atau produk keuangan, ada dua nih istilah yang umum, yaitu literasi dan inklusi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan tentang produk keuangan, resiko, kemudian hambatan atau bagaimana cara produk keuangan itu bekerja, itu adalah literasi keuangan. Sedangkan inklusi keuangan adalah aksesnya, penggunaan produk keuangannya. Jadi kalau literasi lebih ke pengetahuannya, sedangkan inklusi adalah bagaimana penggunaannya. Banyak nggak sih orang yang akses produk keuangan itu? Nah sayangnya akhir-akhir ini memang banyak sekali ya kita lihat teman-teman terutama investor baru yang merasa frustasi begitu setelah berinvestasi di pasar modal. Nah teman-teman, ini juga menjadi potret sebenarnya bahwa mungkin indeks literasi kita sebagai investor nggak begitu tinggi dibandingkan indeks inklusinya. Jadi kalau menurut OJK di survei literasi inklusi keuangan nasional itu ada indeks literasi dan juga indeks inklusi. Indeks literasi kita di angka 38,03%. Sedangkan indeks inklusi kita di angka 78%. Jadi memang ada gap ya di sini teman-teman. Pasar modal sendiri merupakan tempat jual beli instrumen keuangan, tempat di mana kamu bisa beli saham, obligasi, atau ETF. Itu semua ada di pasar modal. Nah, di Indonesia sendiri, pasar modal ada sejak 1880, di mana di sana ada transaksi saham dan obligasi. Tapi memang pasar modalnya sendiri atau bursanya sendiri itu baru ada di tahun 1912. Manfaat pasar modal itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Kalau bagi kita sendiri nih, investor, ya itu menambah passive income gitu ya. Menambah pendapatan kita juga dengan memiliki saham perusahaan yang kemungkinan kita akan dapat dividen ataupun capital gain. Nah, yang kedua itu bagi perusahaan. Ketika perusahaannya ada di bursa atau bersifat terbuka, dia juga akan bisa menambahkan modal teman-teman yang dia dapatkan dari masyarakat. Nah, yang ketiga juga tentu untuk pemerintah, di mana perusahaan terbuka itu menyetorkan pajak begitu terhadap negara. Banyak sekali memang investor yang telah sukses di pasar modal. Kalau di luar negeri mungkin yang terkenal Benjamin Graham, Warren Buffett, Jeff Bezos. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada Lo Feng Hong. Tapi memang nggak sedikit ya yang menelan kerugian. Nah, sebelum itu makanya kita perlu tahu nih, apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, tahu dulu tujuan investasinya dan jangkanya berapa lama. Kalau aku diajarkan untuk berinvestasi, sebenarnya kita perlu tahu nih, kita mau uang yang akan kita kumpulkan itu untuk dipakai untuk apa. Karena strateginya akan berbeda dengan produk yang berbeda pula. Sebagai contoh, kalau untuk dana pensiun, karena itu masih lama nih teman-teman, jadi memang lebih baik di saham. Karena fluktuasi harganya dapat kita minimalisir. Sedangkan kalau misalnya tahun depan kamu ada rencana mau umroh atau ada rencana mau jalan-jalan, nah itu baiknya disimpan di instrumen yang berbeda, mungkin saja reksadana
seperti reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Jadi tahu dulu, konfirmasi dulu tujuannya apa dan jangkanya berapa lama. Nah, yang kedua adalah profil resiko. Kita sering kan dengar profil resikonya kamu tuh apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya profil resiko ini secara umum dibagi 3. Ada yang agresif, konservatif, dan ada yang moderat. Nah, bedanya apa sih? Kalau agresif ini lebih ke toleransi sih terhadap resiko atau kerugian. Kalau misalnya kamu toleransinya besar dan kamu bisa menerima nih harganya yang fluktuatif, berarti kamu investor yang profil resikonya agresif. Tapi kalau kamu ada tipe investor yang kayaknya turun 5% aja saya udah deg-degan gitu ya terhadap uang saya, maka kamu adalah konservatif. Sedangkan yang di tengah-tengah itu namanya moderat. Nah, bukan berarti nih kamu yang investor jenisnya agresif atau konservatif tidak bisa beli instrumen yang stabil atau konsisten begitu, seperti obligasi. Karena di video aku yang kemarin juga aku sampaikan bahwa ada investor defensif dan ada investor agresif yang dimana masing-masing punya strategi nih menurut Benjamin Graham. Jadi ada proporsi antara saham dan obligasinya. Yang ketiga adalah investasi secara rutin dan menggunakan uang dingin. Uang dingin itu artinya apa sih? Artinya uang yang memang dari awal kita alokasikan untuk investasi. Bukan uang untuk bayar hutang, bukan uang untuk uang sekolah anak gitu, atau uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang di awal sumber pendapatan kita itu sudah kita pisahkan dahulu untuk investasi. Sehingga kita nggak deg-degan nih nanti ketika investasinya kita itu mungkin saja ada di puncak performa atau bisa jadi loss atau rugi. Oh iya, untuk kamu yang tertarik berinvestasi di pasar modal ataupun sudah menjadi investor di pasar modal, nggak ada salahnya nih kamu mencoba kelas investasi yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, itu nama kelasnya adalah SPM atau Sekolah Pasar Modal. Nah, ini kamu nanti akan diajarkan apa sih produk investasi itu, mulai dari saham dan reksadana. Biasanya seperti itu. Kelas SPM ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah SPM level 1, di mana kamu akan diajarkan mengenai produknya pasar modal itu seperti apa, apakah bedanya gitu. Kemudian yang kedua adalah SPM level 2 dan yang ketiga adalah SPM lanjutan. Nah, ini 3 paket ini yang kamu bisa akses di BEI dan di website yang nanti aku akan kasih di description. Oh iya, untuk kamu yang tertarik ingin menjadi investor di pasar modal, khususnya di saham, kalau di saham itu kamu perlu buka dulu rekening efek di sekuritas yang ada di Indonesia. Nanti kamu tinggal daftar, karena sekarang banyak sekali platform online di mana kamu bisa daftarnya by aplikasi aja. Jadi kamu bisa rebahan sambil daftar jadi investor di pasar modal Indonesia. Hal itu kalau untuk yang saham. Nah, yang kedua juga ada biasanya obligasi. Obligasi ada yang korporasi dan juga ada yang pemerintah. Kalau yang obligasi dan korporasi memang sekarang juga sudah ada nih teman-teman platform online yang bisa kamu gunakan untuk membeli obligasi. Kemudian juga ada reksadana. Nah, ini juga sekarang lagi happening banget. Marketplace reksadana juga lagi promo gede-gedean gitu ya. Kalau dulu saya investasi di reksadana itu mesti ke banknya langsung. Kalau sekarang ya tinggal klik udah jadi deh kita jadi investor di pasar modal Indonesia. So, untuk teman-teman, yuk jadi investor di pasar modal Indonesia, tapi perlu diperhatikan 3 hal yang tadi aku share ya. Yang pertama, tentukan tujuan investasi dan jangkanya. Yang kedua, ketahui profil resiko kamu. Dan yang ketiga, pastikan kamu berinvestasi dengan uang dingin dan secara rutin. Oke, itu saja yang akan saya share pada episode kali ini. Ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Jangan lupa kamu bisa subscribe, like, dan komen di video saya. Dan kita akan ketemu di video saya yang berikutnya. Makasih.